Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Abdul Razak dengan NIM 12420101173 dari kelas 2E MPI. Di sini saya akan menjelaskan yaitu agama dan psikologi sebagai landasan atau pendekatan BK atau bimbingan konseling gitu. Nah, jadi agama dan psikologi itu dapat menjadi landasan dan pendekatan dalam bimbingan konseling. Yang pertama dari landasan agamanya. Nah, ada beberapa landasan agama. Yang pertama yaitu landasan religius. Bimbingan konseling berfokus pada kemuliaan makhluk Tuhan. Kemudian yang kedua yaitu landasan agama dapat membantu konselor memahami dimensi agama yang memengaruhi perilaku individu. Kemudian landasan agama dapat membantu membimbing individu mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Kemudian landasan agama dapat juga membantu membimbing individu mengatasi masalah dan mengembangkan diri. Kemudian landasan agama dapat membantu membimbing individu menumbuhkan norma tingkah laku dan sikap yang sesuai dengan ajaran agamanya. Nah, yang pertama yaitu tadi landasan religius dalam bimbingan konseling berfokus pada kemuliaan makhluk Tuhan. Nah, maksud di situ adalah, jadi ini tuh adalah prinsip fundamental gitu. Dalam perspektif agama, manusia dipandang sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia dan memiliki potensi untuk berkembang secara positif. Jadi landasan ini itu menekankan penghargaan tetap terhadap marhabat dan nilai intrinsik setiap individu terlepas dari latar belakang atau masalah yang dihadapi. Nah, konselor yang berlandasan religius akan menghormati, memperlakukan klien sebagai individu yang berharga di mata Tuhan. Itu. Kemudian yang kedua landasan agama dapat membantu konselor memahami dimensi keagamaan yang memengaruhi perilaku individu. Maksudnya, kan agama seringkali menjadi bagian integral dari sistem nilai, keyakinan, dan praktek seseorang. Ya, ini dapat memengaruhi cara individu memandang dari sendiri, orang lain, dunia, dan masalah yang mereka hadapi. Memahami dimensi keagamaan, klien membantu konselor untuk memberikan layanan yang lebih sensitif, yang lebih relevan, dan yang lebih holistik gitu. Terus juga konselor dapat mempertimbangkan nilai-nilai agama klien dalam proses konseling dan membantu mereka menemukan solusi yang selaras dengan keyakinan mereka gitu. Kemudian landasan agama dapat membantu membimbing individu mencapai kesejahteraan lahir batin. Nah, di situ juga banyak ajaran agama gitu yang menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek material atau lahir dan spiritual yaitu batin gitu. Jadi materialnya itu lahir dan spiritualnya itu batin gitu. Ya, dalam kehidupan. Kemudian bimbingan konseling juga dapat membantu klien menemukan makna hidup gitu. Kedamaian batin dan kekuatan spiritual yang dapat mendukung kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Kemudian yaitu landasan agama dapat membantu membimbing individu mengatasi masalah dan mengembangkan diri. Yaitu ajaran agama seringkali memberikan kerangka nilai gitu, prinsip moral dan sumber daya spiritual yang dapat membantu individu mengatasi kesulitan hidup. Terus konselor dapat membantu klien memanfaatkan keyakinan,
memanfaatkan keyakinan agama mereka yaitu sebagai sumber kekuatan, harapan, dan ketahanan dalam mengatasi masalah gitu. Nah, selain itu juga landasan agama juga ikut mendorong pertumbuhan spiritual kita gitu dan mengembangkan diri kita yang positif sesuai nilai-nilai agama gitu. Kemudian yang terakhir yaitu landasan agama dapat membantu membimbing individu menumbuhkan landasan agama. Yang terakhir itu dapat membantu membimbing individu menumbuhkan moral, tingkah laku dan sikap yang sesuai dengan ajaran agamanya. Nah, yang dimaksud dengan itu adalah yaitu agama memiliki peran penting dalam bentuk sistem etika dan moral individu gitu. Bimbingan konseling juga dengan landasan religius dapat membantu klien memahami dan internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Konselor dapat membantu klien merefleksikan tindakan mereka berdasarkan ajaran agama dan mengembangkan perilaku serta sikap yang lebih sesuai dengan keyakinan mereka gitu. Nah, jadi kalau kesimpulannya mah gini gitu. Jadi landasan religius dalam bimbingan konseling itu memberikan perspektif yang kaya dan mendalami dalam memahami dan membantu individu gitu. Jadi BK itu memberikan perspektif yang kaya dan mendalam, jadi memahami dan membantu individu tersebut gitu. Jadi dengan mempertimbangkan dimensi keagamaan klien, konselor dapat memberikan layanan yang lebih komprehensif, etis, dan efektif dalam membimbing mereka menuju kesejahteraan dan perkembangan diri yang selaras dengan nilai-nilai spiritual mereka gitu. Nah, itu untuk agamanya. Kemudian yang kedua yaitu psikologinya gitu. Jadi pendekatan psikologi yaitu yang pertama, psikologi itu dapat membantu memahami dan mengatasi permasalahan terkait keyakinan dan nilai budaya gitu. Terus yang kedua, pendekatan psikologi dapat membantu meningkatkan siswa secara holistik gitu. Holistik ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu pendekatan psikologi dapat membantu membimbing individu dalam proses masa kini dan mengatasi permasalahan yang ada gitu. Nah, yang pertama itu kalau ini sekarang pendekatan psikologinya gitu. Yang pertama tadi pendekatan psikologi dapat membantu memahami dan mengatasi permasalahan terkait keyakinan dan nilai budaya. Nah, jadi psikologi itu khususnya psikologi lintas budaya dan psikologi sosial gitu. Yaitu memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana keyakinan dan nilai budaya terbentuk, dipertahankan, dan memengaruhi perilaku individu. Tuh. Jadi dalam bimbingan konseling, pemahaman ini krusial untuk membantu klien yang mungkin mengalami konflik nilai gitu. Kesulitan beradaptasi dengan budaya baru atau permasalahan yang berakar pada keyakinan budaya tertentu gitu. Konselor juga dapat menggunakan prinsip-prinsip psikologi untuk memfasilitasi dialog, resolusi konflik dan pengembangan pemahaman yang lebih mendalam tentang diri sendiri dan konteks budaya gitu ya. Kemudian yang kedua tadi pendekatan psikologi dapat membantu meningkatkan siswa secara holistik gitu kan ya. Nah,
Penjelasannya teh, jadi psikologi mengakui bahwa individu adalah makhluk yang kompleks dengan berbagai aspek gitu, saling terkait, termasuk kognitif atau kognitif. Nah, kognitif itu yaitu pikiran gitu, atau afektif, pikiran gitu kan. Kognitif itu pikiran, terus afektif perasaan, perilaku, sosial, dan bahkan fisiknya juga gitu. Nah, pendekatan psikologi dalam bimbingan konseling itu tidak hanya fokus pada penyelesaian masalah gitu, tetapi juga pada pengembangan potensi siswa secara menyeluruh gitu. Jadi pendekatan psikologi dalam bimbingan konseling itu tidak fokus hanya pada penyelesaian masalah aja gitu, tapi juga pada pengembangan potensi siswa secara menyeluruh gitu. Ini mencakup peningkatan kemampuan akademik, sosial, emosional, pengembangan karir, dan kesehatan mental. Jadi konselor menggunakan berbagai teori dan teknik psikologi untuk membantu siswa memahami diri mereka sendiri gitu. Jadi konselor itu menggunakan berbagai teori dan berbagai teknik itu untuk membantu si siswa tersebut memahami apa yang ada di diri mereka sendiri gitu, mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dan mencapai perkembangan yang optimal di berbagai aspek kehidupan mereka gitu. Pokoknya agama dan psikologi itu ya emang harus saling dihubungkan gitu ta. Kemudian yang terakhir yaitu pendekatan psikologi dapat membantu membimbing individu dalam proses masa kini dan mengatasi permasalahan yang ada. Fokus utama psikologi adalah pada pemahaman perilaku, proses mental saat ini gitu. Ya, saat ini. Dalam BK, pendekatan psikologi membantu konselor untuk memahami dinamika psikologis yang mendasari permasalahan klien saat ini. Berbagai teori dan teknik dalam psikologi seperti terapi kognitif, perilaku, terapi berpusat pada klien, dan terapi gestalt gitu, berfokus pada membantu individu memahami pola pikir, emosi, dan perilaku mereka saat ini, serta mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah yang sering dihadapi. Terus pendekatan ini menekankan pada pemberdayaan klien untuk mengambil tanggung jawab atas perubahan dan pertumbuhan mereka di masa kini gitu. Jadi kesimpulannya, pendekatan psikologi gitu itu, jadi pendekatan psikologi itu merupakan landasan yang sangat penting gitu dalam bimbingan konseling itu. Jadi sangat penting lah gitu kalau landasan psikologi gitu. Dengan memahami prinsip psikologi, konselor dapat memiliki wawasan yang mendalam tentang perilaku manusia gitu, perkembangan individu, dan dinamika permasalahan psikologis. Hal ini memungkinkan jadi konselor untuk memberikan layanan yang lebih efektif, terarah, dan berbasis bukti dalam membantu individu memahami diri mereka sendiri, mengatasi masalah, dan mencapai potensi mereka secara holistik gitu. Dicukupkan sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang tidak mengenakan gitu, yang gitu aja lah. Pokoknya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.